Hai, thank you for stopping by. Welcome to the Underground Podcast, tempat di mana kita bakal ngobrolin topik-topik seputar jualan online dari seller dan juga untuk seller. Tanpa berlama-lama lagi, let's go down to the underground. Yo, welcome back to the Underground Podcast, episode baru yang keempat, teman-teman seller semuanya. Wah, akhirnya nih kita nge-post lagi episode yang baru di tahun yang baru ini. And I think belum terlambat buat kita say Happy New Year buat teman-teman yang dengerin podcast hari ini. Wah, kali ini kita, episode kali ini kita bakal lanjutin ngobrolin tentang topik yang udah kita bahas di episode sebelumnya, teman-teman. Kalau di episode sebelumnya kita mention ada 4 hal yang penting buat kita kelola. Kalau di episode sebelumnya kita udah bahas 2. Maka di episode kali ini kita juga mau bahas 2 lagi, teman-teman. Ya, gue saranin teman-teman yang belum dengerin episode sebelumnya, boleh balik dulu, bisa klik link yang ada di deskripsi video ini, supaya teman-teman bisa dengerin dulu topik yang gak kalah seru sama hari ini. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ngobrol lagi ya. Let's go! Ya, itu 2 hal yang tentang hubungan yang gue lagi renungin ya, Dria. Oke. Mungkin di luar itu juga masih ada lagi nih. Will, gue belakangan ini juga gue mikirin olahraga nih, Will. Lu selama pandemi ini, lu ada olahraga kah? Sama ya, itu juga hal yang sebenarnya gue tadi mau ngobrol juga tuh. Menurut gue ini waktu yang tepat buat latihan nih. Sisa pandemi udah kelihatan hasilnya ya kan? Benar-benar. Kemarin apalagi sempet yang kayak, kan gue kan lumayan aktif olahraga kan, Rik. Futsal, kadang basket, badminton. Nah, tapi pas pandemi kan kemarin nggak bisa tuh. Nah, itu gue lebih lumayan tertekan juga sih. Tapi ya gara-gara itu jadi kayak lebih concern lagi kan. Wah, ini kalau sekarang lagi kondisi kayak gini, gue mesti tetap jaga nih. Kenapa ini juga kita concern ya? Karena gue rasa kalau misalnya kondisi tubuh kita bagus gitu ya, itu bisa ngaruh juga sama produktivitas kita nggak sih? Iya, benar banget. Kalau udah lama kita nggak olahraga ya gitu ya, kayak kita kan selama pandemi kan kerjaannya kan Pesan GoFood kayak lebih banyak duduk gitu kan, kayak bawaan sehari-hari itu lemes gitu, nggak enak menurut gue. Iya. Wah, ini kalau begini terus gue bakal semakin males nih. Jadi gue aja lah olahraga, dan untungnya itu jadi kebiasaan gue sampai sekarang. Jadi apa yang lu lakuin nih selama pandemik ini? Home workout gitu lah ya? Ya, push up, pull up, sit up, plank. Gue juga beli beberapa dumbbell. Wow. Berarti pull up bar juga nih? Yep. Nice. Gue juga beli 1 nih selama pandemi ini. Oh ya? Yep. Terus gimana? Maksudnya setelah lu lakuin itu, home workout yang lu bikin sendiri, efeknya ada nggak sih? Efeknya itu mungkin nambah power, tapi menurut gue kalau buat hasil dari badan itu, lu juga mesti makan yang teratur. Asupan protein lu juga ada perhitungannya, kaloris dan sebagainya. Gue sih so far cuman fokus ini sih, gue lebih fokus olahraga, tapi makannya gue belum bener ini. Oke. Makanan juga penting ya tuh ya, selain dari workout itu ya. Tidur yang cukup itu juga penting tuh buat membangun otot. Yang gue baca. Yes. Tapi bener kok, gue setuju banget. Nah, tapi justru itu kan, kenapa ini yang mesti kita concern? Karena dengan kita jaga nih pola hidup kita, gue rasa kalau misalnya lu udah olahraga, terus lu juga makannya lu jaga, tidur lu jaga, gue yakin banget kalau kita tuh bakal lebih fresh gitu buat jalanin hari. Ya nggak sih? Ya, bener banget. Dan saat kita fresh, itu juga gue rasa kerjaan kita juga makin bagus performanya. Nah, that's why gue juga belajar dari lu juga. Karena gue liat lu, waktu itu lu cerita kan, wah lu semangat banget home workout. Jujur dari lu, and then ada satu teman gue namanya Nando, dia juga lagi semangatnya nih kemarin nih, itu juga kayak kasih gue api lagi sih kemarin. Walaupun gue sangat simpel juga workoutnya, at least maybe 2-3 kali seminggu aja, dan itu yang sederhana aja. Terus jaga makan juga sederhana aja gitu. Ya mungkin kalau orang diet, ini nih BTW soal diet nih, kalau kita kan keadaan badannya kan kita skinny kan, kurus kan, mau membesarkan. Nah, tapi kalau kebanyakan orang diet itu kan nggak makan, kesannya gitu kan.
Tapi kalau menurut gue diet itu ya pola makan kita dibenerin gitu kan. Ya gue setuju banget tuh. Jadi sebenarnya ya kalau lu milih buat nggak makan itu mungkin program diet lu juga, cuman nggak seperti itu terus gitu kan. Jadi jaga makan itu sesimpel ini, Tri. Kalau gue lagi mau makan di luar nih misalnya, ada pilihannya nasi goreng, mie goreng, sama nasi sama ayam goreng dada misalnya gitulah di menunya gitu, Tri. Ya. Gue pasti pilih yang ketiga gitu loh. Oh, karena ada proteinnya ya. Walaupun masih goreng kan, Tri. Iya. Ya kan, tapi daripada mungkin, sorry ya buat pecinta nasi goreng, gue juga suka nasi goreng sih sebenarnya. Cuma karena gue lagi jaga makan, gue pilih nasi putih sama ayam goreng dada gitu, walaupun sama-sama goreng gitu ya. Tapi sebisa mungkin ya pilih yang terbaik lah gitu. Sama kayak pilih minum juga, Tri. Ya kan, di menu misalnya ada soda, Coca-Cola, es teh manis, sama aqua yang nggak ada rasanya. Biasa gue langsung hajar jus alpukat tuh. Ya, maksudnya sesimpel itu aja gitu kan. Jaga makannya gue kayak gitu loh, Tri. Iya. Pilihan-pilihan itu yang kita pilih yang terbaik lah. Kalau nggak, gue nggak pesen catering sehat gimana gitu, nggak juga sih. Sesederhana itu aja. Ya gue juga kayak dari biasa porsi nasi gue 3 sendok, kayak gue kurangi jadi 2 gitu, dengan harapan ini mengurangi kalori intake. Tapi padahal gue gak tahu juga. Ngomongin soal ngurangin porsi makanan, itu juga gue lakuin sih. Tapi itu biasa sarapan deh. Gue orangnya nggak bisa nih kalau nggak sarapan nih, pasti lemas punya. Apalagi gue ada emak kan. Nah, tapi biasanya gue sarapan juga kayak makan siang biasanya gue. Jadi akhirnya ngantuk jadi. Lu sarapan jam berapa biasanya? Around jam 8 sampai jam 9 sih biasanya. Nah, gara-gara gue makan kebanyakan, kadang-kadang pagi-pagi tuh kayak suka ngantuk kan. Oh iya, gara-gara pandemi ini gue ngebiasain tiap pagi-pagi gue selalu makan 2 telur rebus. Oh, nice. Yep. And that's enough ya? 2 telur rebus. Titik. 2 telur rebus itu udah pasti tiap hari gue. Nice banget. Dan gue rasa kalau 2 telur rebus itu cukup gitu loh. Jadi nggak over. Nah, itu gue juga lagi belajar sih, pagi-pagi nggak usah makan terlalu banyak supaya nggak terlalu ngantuk gitu. Nanti siang atau sore atau malam baru makan lagi. Gitu. Terus cara sederhana lagi dari menurut gue nih. Apa tuh, Will? Air putih sih. Kayak dulu gue jujur air putih itu nggak sebagus sekarang. Maksudnya karena jarak dari tempat kerja gue buat ambil air putih itu jauh banget. Oh ya? Karena gue di lantai 3 kan, dapur gue lantai 1. Biasanya gue kayak, aduh malas turun, nanti aja, akhirnya nggak minum. Tapi sekarang gara-gara gue beli 1 botol minum yang 1 liter, itu sangat membantu sih. Jadi gue isi dulu 1 liter, minum habis, gue isi lagi 1 liter. Kayak gitu sih. Yoi, atau lu pernah lihat kan ada galon kecil di samping tempat komputer gua? Iya. Atau lu juga bisa beli kayak gitu itu. Itu ngebantu banget. Itu good banget sih. Yoi, lu minum ya barusan ya? Gue juga minum. Jadi pengen minum ngomongin air. Karena ini ngomongin soal habit mungkin ya. Gue sempat baca 1 buku dari kemarin. Atomic Habit judulnya. Ya. Jadi katanya kalau mau membangun kebiasaan baik, ini contohnya tadi ya, minum air putih ya. Kenapa gue nggak lakuin kebiasaan minum air putih yang baik kemarin? Karena sulit. Kebiasaan itu sulit buat dilakukan. Gue kerja di lantai 3, dapur gue, tempat minum gue di lantai 1. Capek banget kan, jadi sulit banget. Jadi akhirnya kebiasaan itu nggak dibentuk. Buku itu bilang kalau mau membentuk kebiasaan, kita itu harus mempermudahnya gitu. Jadi salah satu kayak lu bilang, misalnya sediain galon di sebelah lu persis, itu kan mudah banget jadi ya kan. Akhirnya kebiasaan bisa kebentuk, atau mungkin lu bisa kayak cara gua, beli botol minum yang gede 1 liter. Jadi setiap kali mau minum, oh ada di depan mata lu nih, ada di meja lu nih, langsung minum aja gitu. Kayak gitu deh. Mungkin cara-cara simpelnya buat menjaga tubuh kita. Dan yang terakhir kayak lu bilang, tidur yang cukup. Which is itu the hardest part sih for me hari-hari ini. Oh ya? Dapetin tidur yang cukup itu, ya hari-hari ini kayak tidurnya agak late, bangunnya juga kualitas tidurnya juga nggak gitu bagus, sering kebangun gitu.
Gue juga sampai nge-google ini ya, kayak di website luar negeri, Reddit, lu tau kan? Yes. Gue sampai google begini, rata-rata jam tidur laki-laki. Oh. Dan di situ gue lihat Gimana? orang-orang juga pada tidur sekitar 6 jam lah. Sama kayak gue mereka ternyata. Dan 6 jam itu sebenarnya kurang baik. Jadi yang tepat itu sebenarnya 7 sampai 8 sih. I see. Tapi lu dapat nggak 7 jam sehari? Oh enggak, gue nggak dapet. Tidur. Nggak dapet gue. Lu masih berapa jam? Gue masih sekitar 6 lah. 6. 6 ya? Kalau udah 5, aduh tuh udah seharian tuh udah capek banget sumpah. Iya ya, ngaruh banget ya. Iya tuh, aduh lu bawaannya kayak mau ngapa-ngapain tuh males gitu. Iya ya, benar-benar. Makanya itu yang gue juga PR sih buat gue. Buat dapetin 7 jam itu. Berarti mungkin minimal mesti tidur jam 10 atau jam 11 lah kayaknya. Teman-teman, ini BTW nih pembicaraan kita ngalir terus, tapi ya itu menurut gue dengan kita melakukan yang tadi, misalnya olahraga at least once a week atau dua kali seminggu, terus jaga makan yang simple, air putih, tidur yang cukup, itu bisa buat kita lebih fit dan pastinya harapannya lebih sehat juga kan teman-teman kan? Iya bener banget. Karena gue percaya banget kesehatan itu termasuk investasi kita nggak sih? Iya. Sehat Kan? itu mahal guys. The old quotes kan? Iya. Old quotes, tapi that's true gitu teman-teman. Karena mungkin buat orang investasi itu ya gimana cara kita ngelola keuangan kita supaya nanti growing dan lebih bagus. Tapi menurut gue kesehatan juga termasuk salah satu investasi loh. Dan itu jangka panjang banget, ya kan? Ya kita nggak ada yang tahu kan umur seseorang, ya nggak sih Dri? banyak juga yang berita yang seumuran kita ada sakit juga, pass away juga gitu kan? Yep. Nggak ada yang tahu lah umur. Tapi ya bagian kita gue rasa ya kita jaga lah, ya nggak sih teman-teman? Bener banget. Kenapa dibilang investasi jangka panjang juga? Karena ya kalau kita mungkin nggak jaga dari sekarang, and then suatu hari kita sakit, mungkin tuh biayanya mungkin bisa lebih besar lagi kan dibandingkan kita jaga dari sekarang. Iya iya, kayak makanya lu dari sekarang juga lu mesti harus pinter gitu ngatur-ngatur keuangan lu ketika lu nanti lu sakit atau apa, jadi udah siap gitu semua. Selain kita coba jaga kesehatan kita, ada baiknya juga kita mempersiapkan dana buat cover kita punya biaya kesehatan nanti gitu, maksud lu ya? Iya. Atau mungkin bisa juga ya kita saving, kita siapin dana, atau kita mulai consider ke asuransi atau lain sebagainya juga, itu juga bisa ya mungkin ya. Iya bener banget tuh. Gue udah mulai mikir itu dari sekarang kan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu. Yes. Ya, that's why gue rasa ini mungkin bisa masuk nih deh. Gue rasa tadi kan kita udah bahas soal mengelola hubungan sama family, sama teman, koneksi. Dan kita juga bilang mengelola kesehatan kita, gitu kan. Dan gue rasa yang cukup penting banget di umur kita yang sekarang ini ya, salah satunya ngelola keuangan juga sih. Iya. Ngelola keuangan itu ya, gue rasa tuh wajib sih, ya nggak sih teman-teman. Apalagi buat kita nih, buat yang udah masuk ke dunia usaha, dunia kerja, ya. Gue rasa itu penting banget. Atau enggak teman-teman yang kalau dengar ini ada teman-teman yang baru masuk ke early 20s, gue rasa kalau teman-teman udah consider, udah mulai aware sama ngelola keuangan dari awal, dari sejak dini, gue rasa tuh jauh lebih bagus lagi. Nah, Dri, ngomongin soal ngelola keuangan ya Dri ya, ada satu hal yang bisa gue bilang, satu cara yang dari dulu gue pakai sih, buat ngelola keuangan gue secara pribadi ya. Oh ya? Apa tuh? Ya, sesimpel dengan mencatat sih, bro. Karena gue merasa gue bukan orang yang suka ekonomi atau gimana banget lah ya, bukan orang akuntansi juga atau apa. Cuman gue rasa, aduh ini kayak bisa dibilang kepedean atau enggak. Tapi kita mesti kenal strength weakness-nya kita kan, Dri. Strength-nya gue gitu. Gue merasa itu di mencatat juga sih, Dri. Maksudnya gue cukup ada niat lah buat mencatat. Yang gue catat itu apa? Yang gue catat tuh buat mencatat pengeluaran gue sama mencatat pemasukan gue. Sesimpel itu sih. Iya. Lu gimana? Lu lakuin itu nggak? Gue sayangnya belum sih. Gue cuma baru kira-kira aja. Kayak berapa persen gue masukin ke hobi gitu. Buat gue pribadi, Dri, ada dua hal yang gue mau tangkapin. Yang pertama,
gak semua orang harus dengan cara yang sama dengan gua juga sih. Karena gua tahu mencatat bukan buat semua orang ya. Iya bener banget kayak gue. Gue cuma membatasi sih, itu aja sih. Itu yang pertama, gue rasa cara ini memang bukan buat semua orang. Tapi kalau lu mau mulai mencatat, itu gue pasti support juga. Tapi kalau lu mau cari cara lain, it's okay guys, ya. Itu nggak masalah. Terus yang kedua, gue setuju banget sama lu, Dri. Ya, bukan berarti dengan mencatat kita nggak boleh beli yang kita mau. Justru menurut gue, catat itu fungsinya supaya kita tahu nih duit keluarnya kemana aja sih, gitu sih. Tapi gue juga ada alokasiin kok buat hobi gue. Contohnya ya seputar dengan futsal, seputar dengan Goku, figur, dan lain-lain. Gue juga ada alokasinya buat itu gitu loh, Dri. Nah, sebenarnya nih, gue kemarin sempat nulis juga di Instagram gue tentang ini. Gue ada pakai satu aplikasi namanya Moneyfy, Dri. Oh iya, ini bukan sponsor ya guys. Tapi kalau Moneyfy mau sponsor, ya boleh ya, kontak email kita ya. Jadi, ya Moneyfy itu intinya itu basically dia tuh aplikasi di HP kita lah. Jadi kan kalau kita HP kan kita bawa terus nih kemana-mana, Dri, ya kan? Ya. Jadi kalau dari HP kan gue rasa lebih memudahkan kita gitu. Jadi sesimpel kita buka HP kita, and then kalau kita lagi jajan nih, misalnya nih gue lagi di jalan terus gue ketemu kacang hijau di jalan nih. Gue beli kacang hijau misalnya let's say 2 bungkus 10.000. Gue langsung saat itu juga gue catat di HP gue. Beli kacang hijau 10.000 gitu intinya. Sesimpel itu. Atau enggak gue bayar parkir nih, and then gue beli nasi padang misalnya atau apa, gue catat semua di aplikasi itu, Dri. Oke. Moneyfy bagus nih. Moneyfy ya. Pertama itu. Terus kedua, kita bisa juga masukin, kalau misalnya ada duit masuk ke rekening kita juga bisa tinggal masukin. Jadi dia ada kayak plus sama minusnya gitu, Dri. Kalau plus kita masukin income, kalau minus kita keluarin expense gitu. BTW guys, di Moneyfy ini kita tuh bisa bagi jadi beberapa account ya. Kayak gitu, Dri. Misalnya contoh nih, gue bisa tarik ke sini nih teman-teman nih. Misalnya buat kita yang buka usaha nih. Penting gak sih buat kita kalau misahin rekening pribadi kita sama rekening usaha kita? Banget. Mungkin teman-teman udah sering dengar juga, kalau bisa sebisa mungkin uang usaha sama uang pribadi itu dipisahin, teman-teman. Nah, supaya kalian juga pembukuannya nggak kecampur gitu. Nah, sama di Moneyfy ini bisa membantu kita juga. Kita bisa bikin beberapa akun gitu, teman-teman. Nah, contohnya kayak gue nih, gue pisahin akun pengeluaran gue yang sehari-hari, gue kasih nama wallet, gitu ya. Jadi di wallet ini bener-bener uang yang gue pakai buat sehari-hari. And then satu lagi, gue kasih nama misalnya, nama toko gue. Ya, toko A misalnya. Jadi di account yang satu itu benar-benar buat yang tadi contohnya misalnya bayar parkir, beli makan, beli minum, itu semua di sana. And then kalau ada uang masuk yang buat usaha, itu ada di akun si toko yang tadi. Kayak gitu, Dri. Got it. Mantap ya Moneyfy nih. Besok kayak gue download nih. Ayo tunggu apa lagi? Segera download Moneyfy. Waduh, Moneyfy. Kalau dengar Moneyfy ya, tolong ya. Betul, Moneyfy itu perusahaan luar negeri sih kayaknya, Dri. Tapi nggak apa-apa. Ada yang mustahil di YouTube ya. Ada yang mustahil, men. Nasional. Aduh. Nah, mungkin gue bisa sharing apa sih yang gue dapetin dari mencatat selama ini ya, Dri ya. Jadi yang buat gue fungsi mencatat tuh gue merasakan ada 4. Yang pertama, kenapa kita mesti mencatat? Supaya kita bisa lebih aware sama pengeluaran kita, Dri. Maksudnya lebih aware itu jadi karena kan kita catat. Jadi kalau setiap minggu kita cek lagi, kita bisa tahu nih 1 minggu ini kita pengeluaran paling gede tuh buat apa aja sih, kayak gitu. Ya. Jadi masuk ke fungsi yang kedua, kita bisa evaluasi pengeluaran kita. Kalau misalnya gue kayaknya jajannya kebanyakan nih minggu ini, nanti minggu-minggu berikutnya gue bakal press lagi budgetnya gitu. Salah satu contoh yang Cindy pernah share ke gue sih, itu pengeluaran kopi sih yang kadang-kadang nggak sadar gitu deh. Lu tau kan sekarang kopi kan gampang banget kan, lu tinggal Gojek, tinggal lu datang ke store. Mungkin sekarang berapa sih? Kisaran 18.000 mungkin ya, yang biasa ya. Mana 35.000 sampai 40.000 sekarang ya? Starbucks ya, kalau itu Starbucks right? Kopi-kopi yang ya biasanya kopi kenangan lah, janji jiwa lah ya kan. Kayak nggak apa-apa lah, misalnya ada orang yang bilang it's okay lah 20.000 ya kan. Justru itu karena harganya 18 sampai 20.000, lalu gak bakal sadar gitu loh. Kalau Starbucks sekali kayak 40.000 oke lah, udahlah. Tapi karena yang kecil-kecil ini loh, ini bahaya. Ya akumulasi ya kadang ya. Nah, ya ini biasa kata-kata orang, coba lu
totalin deh 1 bulan berapa. Nah, kayak gitu kan. I know gue bukan yang terlalu freak gimana, tapi itu contoh aja teman-teman ya. Jadi kita bisa evaluasi pengeluaran kita. Nah, itu BTW yang kedua. Yang ketiga, ini menurut gue penting juga nih, Dri. Supaya kita bisa tahu balance kita nih, saldo kita nih. Iya. Jadi, apa yang ada di catatan kita, itu sesuai dengan total yang ada di rekening kita. Misalnya contoh gitu, Dri. Ya. Misalnya rekening kita ada 1 juta, let's say, di catatan kita juga 1 juta. Berarti saldo kita kan balance gitu. Nah, dengan kita tahu balance kita berapa, menurut gue ya, yang gue rasain nih, pas kita mau ngeluarin uang, kita tahu nih, balance gue tinggal segini nih. Jadi gue sayang deh keluarin ini, misalnya contoh gitu ya. Tapi di sisi yang lain, pas kita tahu balance kita berapa, kita lebih semangat gak sih ngumpulinnya? Dibandingkan kita nggak tahu nih, kayak, yang penting gue masih ada uang, 1 bulan ini gue masih bisa survive, misalnya contoh gitu. Aduh, ya itu bahaya tuh, itu bahaya. Ya kan? Tapi pas kita tahu balance kita berapa, dengan jelas, dengan clear, bukannya kita lebih, kalau mau keluarin duit lebih mikir-mikir, tapi kalau misalnya kita mau ngumpulin duit, jadi lebih semangat gitu kan? Ya. Nah, jadi itu yang gue rasain deh, fungsi mencatat yang ketiga. And then, yang terakhir, yang menurut gue sangat penting juga adalah, dengan mencatat, dengan kita tahu balance kita bisa alokasi uang kita dengan lebih baik setiap bulannya. Alokasi ini maksudnya adalah, kalau misalnya kita udah clear nih 1 bulan kita berapa, pencatatan kita bisa alokasi nih. Nanti entah itu mau alokasi entah itu buat investasi, entah itu lu mau buat hobi lu, entah itu lu mau giving buat family lu. Yeah. Atau juga alokasi buat needs lu juga, ya kan, keperluan lu bulanan. Kalau misalnya teman-teman yang ada biaya-biaya yang mesti dibayar setiap bulan, kayak misalnya biaya kos, biaya listrik, air, dan lain sebagainya, itu juga bisa kita alokasiin dengan mencatat itu, teman-teman. Makanya jangan lupa download Monify ya, teman-teman. BTW aplikasi mencatat banyak banget ya. Gue bisa bilang kayak Monify, ada Finansialku, dan teman-teman bisa googling yang lain yang teman-teman nyaman gitu ya. Itu aja sih teman-teman yang gue mau sharing tentang mengelola keuangan ya. Dan itu yang gue lagi pikirin juga nih belakangan ini, tentang mengelola keuangan, dan gue rasa itu penting sekali ya. Yoi, benar banget Will. Dengan kita bisa mengelola keuangan kita lebih baik, kita bisa start saving, ya kan? Yep. Tapi bukan cuma saving, berarti di sana. Pada akhirnya kita bisa berujung ke tahap selanjutnya di atas saving, yaitu bisa ke investasi, ya nggak sih, Dri? Benar banget Will. Tapi kalau ngomongin investasi, mungkin kita bakal bahas next time kali itu ya. Wah, ini seru juga nih. Instrumen investasi kan banyak macam nih. Wah, topik yang menarik ya. Kita bukan expert ya, Dri ya. Kita cuman share pengalaman kita aja. Ya, tapi kita share misalnya yang udah kita masuk aja, Dri, kayak reksadana mungkin, atau belakangan ini kan lu kan masih di saham kan. Wah. Walaupun kita bukan expert, mungkin nanti kita bisa undang teman-teman yang lebih expert ya. Oke, Will, gila. Ini kalau gua nggak stop sih, kita bakal ngobrol terus ini, Will ya. Oke, mungkin sampai di sini aja episode 4. Kalau episode ini ada yang bisa kalian ambil, kalian bisa like, subscribe, hit the notification bell, and see you guys at the surface.